Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya setelah Presiden Prabowo dipermalukan tanda kutip oleh mantan Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Solo tanggal 20 Juli 2025 yang seakan-akan memposisikan Prabowo sebagai anak buah daripada Joko Widodo, sebagai keluarga yang menghadap ke Joko Widodo, menghadap wakil presiden karena keluarga Joko Widodo, dan duduk Presiden Prabowo maju seakan-akan seorang staf yang melapor ke atasannya dalam kondisi ketakutan. Presiden Prabowo mengambil kebijakan-kebijakan yang betul-betul memihak untuk perbaikan negara. Setelah memberikan abolisi dan amnesti kepada Tom Lembong dan Hasto, ternyata sehari sebelumnya, tanggal 30 Juli 2025, melakukan membuat Danantara, dan saya yakin atas arahan Presiden Prabowo, membuat keputusan yang agak radikal untuk pengelolaan BUMN, perbaikan pengelolaan BUMN melalui surat yaitu pencabutan tantim dan dinas dan bonus serta fasilitas lain kepada seluruh komisaris BUMN dan anak perusahaan BUMN melalui surat dana Danantara Indonesia yang ditandatangani oleh kepala ditandatangani oleh pimpinan Danantara, yaitu Pak Roslani, dan saya bacakan saja suratnya seperti apa. Yaitu surat S063-DI-BP-7-2025 tanggal 30 Juli 2025, yaitu tentang perihal pemberian tantium, insentif, dan atau penghasilan dalam bentuk lainnya kepada direksi dan Dewan Komisaris BUMN dan anak usaha BUMN. Kepada yang terhormat direksi dan Dewan Komisaris BUMN dan anak perusahaan BUMN sebagaimana terlampir, yaitu 103 BUMN dan anak perusahaan mungkin sekitar 600-an. Nah, dia menyatakan di sini menunjuk pada perihal sebagaimana dimaksud atas, kami dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, pengelolaan terhadap BUMN, investasi, dividen, dan berasal dari BUMN, dan operasional BUMN sepenuhnya merupakan kewenangan BPI, Badan Pengelola Investasi Danantara, holding operasional dan holding investasi. Nah, dalam rangka menetapkan standar tata kelola perusahaan baik yang berlaku di level nasional maupun internasional untuk menjaga kepentingan BUMN dan semua pemangku kepentingan, kami menetapkan bahwa 1. Untuk anggota direksi BUMN dan anak usaha BUMN, pemberian tantium insentif baik dalam bentuk insentif kinerja, insentif khusus, dan atau insentif jangka panjang, dan atau penghasilan dalam bentuk lainnya yang dikaitkan dengan kinerja perusahaan harus didasarkan pada laporan keuangan yang sebenar-benarnya dan hasil operasi perusahaan yang merefleksikan kegiatan usaha yang berkelanjutan, sustainable, serta bukan merupakan hasil aktivitas semu pencatatan akuntansi laporan keuangan seperti, namun tidak terbatas pada pengakuan pendapatan sebelum waktunya dan atau tidak mencatat beban untuk memperbesar laba perusahaan. Dalam hal ini terdapat usaha saat sifatnya one off sebagai
contoh revaluasi aset, penjualan aset, kuasi organisasi dan sejenisnya, dan atau windfall, maka harus dikeluarkan dari perhitungan. B. Sedangkan untuk anggota Dewan Komisaris BUMN dan anak usaha BUMN tidak diperkenankan mendapatkan tantium, insentif, baik dalam bentuk insentif kinerja, insentif khusus, dan atau insentif jangka panjang, dan atau penghasilan bentuk lainnya yang dikaitkan dengan kinerja perusahaan. Hal sebagaimana dimaksud pada huruf A dan B berlaku sejak tahun buku 2025. Nah, sekarang sekarang kita ini ditandatangani oleh Rosan sebagai kepala, Rosan Perkasa Roslani sebagai kepala Badan Pelaksana Dana Investasi Danantara. Nah, sebelumnya COO yaitu Direktur Holding Danantara juga sudah membuat aturan yang mengatur tentang pelayanan kepada direksi dan komisaris BUMN yang intinya melarang berfoya-foya dan melarang istri ikut campur dan keluarga ikut campur dalam pengelolaan BUMN. Dan dia disebutkan bahwa ini banyak sekali istri-istri BUMN, direksi BUMN atau keluarga BUMN, pimpinan BUMN yang ikut campur. Dan yang menarik adalah juga melarang main golf di hari kerja dan melarang harus mengurangi jumlah protokol. Ini kebijakan yang menurut saya perlu kita apresiasi, bahwa ternyata Presiden Prabowo lewat Danantara sudah mendengarkan bahwa pengelolaan BUMN ini harus dikelola secara baik dan tidak menjadi tempat pencarian uang oleh pihak-pihak tertentu, tim sukses dan relawan dan lain-lainnya. Nah, tadi butir pertama dari surat yang ditandatangani oleh Pak Rosan, itu intinya begini, bahwa perhitungan tantium bonus, bukan tantium ya, tantium bonus kepada direksi boleh dilakukan, tapi itu harus hasil keringat, bukan hasil doa. Nah, itu yang saya sering istilahkan dulu, masa hasil doa dikasih ke tantim. Nah, contoh begini. Nah, di dalam surat itu juga dijelaskan tidak boleh karena menjual aset dianggap laba. Tidak boleh bisa menyatakan dengan memajukan pendapatan, maksudnya pendapatan itu harusnya diterima tahun berikutnya, tapi dimajukan ke depan karena mau pensiun atau mau habis masa jabatan, maka laba naik. Dan tidak boleh mengundurkan beban harusnya dibayar tahun ini, maka diundur ke belakang agar laba tahun ini naik sehingga dapat bonus tantium dari perusahaan berdasarkan kinerja. Nah, itu harus dibuang semua, yang harus dikeluarkan semua dari perhitungan. Ya. Nah, yang lain disebutkan di situ bahwa tidak boleh karena menjual aset atau hanya mengatur-ngatur akuntansi keuangan, tidak ada hasil kerja bisnis, kemudian itu dihitung sebagai laba, maka itu harus dikeluarkan semua. Dan yang paling menarik lagi adalah windfall. Yang dimaksud windfall itu adalah kenaikan harga komoditas. Contoh yang paling nyata, kenaikan harga komoditas yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan kinerja, bukan hasil kerja direksi. Contoh umpamanya, harga CPO naik. Nah, itu tidak boleh karena kenaikan harga CPO dijadikan sebagai keberhasilan kerja daripada direksi. Karena siapapun direksinya, karena harga CPO itu adalah harga dunia. Tidak ada yang bisa mempengaruhi. Harga minyak naik dan menyebabkan keuntungan Pertamina naik, itu juga tidak boleh dihitung sebagai tambahan laba untuk mendapatkan tantium atau bonus. Kenaikan umpamanya batu bara itu tidak boleh memberikan
dihitung sebagai hasil kerja daripada direksi, karena itu betul-betul istilah saya hasil doa. Nah, sama halnya seperti BUMN yang bekerja seperti bekerja bukan dikerjakan oleh mereka. Contoh umpamanya Jasara Harja itu bukan dia yang bekerja. Kalau banyak mobil laku, banyak ini laku, maka yang bekerja adalah polisi untuk mendapatkan jasara harja, jasa-jasara harja. Jadi tidak ada kaitan dengan hasil kerja daripada direksi. Dulu sama dengan dulu jam sostek. Dulu waktu saya di dalam, semua itu saya tidak naikkan gajinya karena saya menganggap Anda nggak bekerja, tidak ada kerjaan sama sekali. Sama dengan Taspen. Taspen kan dikumpulkan Asabri, dikumpulkan uangnya oleh dikumpulkan uangnya oleh bank atas potongan pegawai, tidak ada kerjanya direksi sama sekali. Nah, itu istilahnya bukan doa dan bukan itu hasil kerja doa, bukan kerja keringat. Dan yang boleh dapat insentif atau bonus atau tantium itu hanya karena betul-betul hasil kerja. Nah, jadi ini pelurusan betul-betul sehingga tidak lagi sebagai tempat berfoya-foya direksi dan pimpinan BUMN padahal bukan hasil kerja. Yang boleh diberikan itu kalau hasil kerja itu umpamanya meningkatkan efisiensi sehingga ada laba, meningkatkan jumlah pelanggan, Nah, lain halnya seperti umpamanya BUMN yang persaingan sehat, seperti umpamanya Telkom. Telkom kalau berhasil menambah pelanggan, melakukan efisiensi dan labanya naik, itu mendapatkan penghargaan terhadap direksi atas hasil kerjanya. Itu betul. Tapi kalau umpamanya Pertamina karena harga minyak naik terus diberikan tantium kepada direksinya, apa kerjanya? Yang menyebabkan harga naik kan bukan oleh Pertamina, sama dengan di PTP, CPO naik, karet naik, kopi naik, itu pun nggak ada kaitannya kan, itu harga internasional. Nah, sama halnya dengan nikel, tembaga, emas, kemudian batu bara, timah, itu tidak ada kaitannya dengan kalau harga naik, itu namanya windfall, itu harus memang dikeluarkan. Yang paling banyak juga itu adalah mengatur-ngatur buku, nilai di bukunya sehingga untung besar. Dan itu biasanya terjadi pada saat direksi mau selesai masa jabatan, maka itu direkayasa sehingga bebannya ditanggung direksi akan datang. Nah, yang paling menarik dan paling menurut saya berikan penghargaan kepada Presiden Prabowo dan lewat Denantara yang berani mengambil sikap bahwa komisaris BUMN tidak boleh diberikan tantium, bonus dan insentif apapun kecuali honor. Itu tidak boleh. Nah, ini harus dipahami bahwa ini terjadi di dunia internasional. Tidak ada perusahaan asing di dunia itu yang memberikan, yang saya pahami, apalagi Amerika, memberikan pendapatan lain kepada komisaris selain honor. Di Indonesia itu banyak sekali yang fasilitas yang diberikan diambil oleh komisaris dari BUMN. Nah, coba saya katakan, coba komisaris itu biasanya kelakuan mereka, itu ada namanya asuransi jabatan. Asuransi jabatan itu alasan saja karena dibunyinya tuh, dan saya pernah mengalami, dikasih bayar premi, terus kalau seakan-akan kalau berhenti di tengah jalan maka preminya diganti diganti dengan jumlah yang cukup besar karena seakan-akan diberhentikan di tengah jabatan, padahal dia melakukan kesalahan. Nah, itu permainan saja. Premi asuransi yang bayar adalah BUMN, bukan si komisarisnya, bukan dipotong dari gaji komisarisnya loh preminya, tapi dibayar oleh perusahaan.
Nah, tapi kalau terjadi penggantian direksi sebelum masa jabatan, maka yang menerima adalah komisarisnya. Nah, kartu golf itu komisaris banyak sekali kartu golf yang dia pegang. Kemudian jaminan macam-macam, jaminan kesehatan, jaminan banyak sekali yang dia pegang dan bertumpuk-tumpuk, termasuk ada yang sampai ke keluarganya. Dan yang paling menyakitkan adalah bahwa komisaris ini mendapatkan tantium terutama perusahaan-perusahaan BUMN besar itu sangat besar. Saya ulangi, sangat besar. Itu ada yang sampai 4 miliar sebulan. Pertamina tuh hampir 4 miliar sebulan. Dan saya kenal di sana komisaris Pertamina itu ada yang sampai pernah 10 tahun. Coba bayangkan terima 4 miliar selama 10 tahun. Nah, di perbankan juga sedemikian. Itulah mereka berebut di perbankan, di pertambangan, di perusahaan Pertamina, PLN, kemudian Telkom, kemudian perbankan. Mereka kejar semua itu karena tantiemnya itu memang miliaran per bulan. Miliaran per bulan selain fasilitas-fasilitas yang saya katakan tadi. Sekarang Presiden Prabowo lewat Danantara itu memotong semua itu dan hanya dapat honor. Dan saya ingatkan, saya yakin para komisaris melakukan lobby karena mereka adalah para politisi. Kita tunggu, mungkin DPR akan marah karena teman-temannya. Tapi saya berharap Prabowo tetap konsisten, jangan goyang, karena memang itulah good corporate governance berlaku di internasional. Hanya di Indonesia terlalu manja, dan saya katakan ini mungkin bagian dari kesalahan saya, dan saya awalnya sebenarnya hanya berkomunikasi kepada pimpinan Danantara. Saya menyatakan bisa nggak Danantara mengurangi tantiem dari komisaris yang karena menurut saya sudah terlalu besar yang diberikan oleh dan meningkat terus dan sepertinya dinikmati bersama karena relawan dan tim sukses yang ada di BUMN dan dilanjutkan oleh Erick Thohir yang betul-betul menjadikan BUMN sebagai sapi perahan dan nggak berani melawan daripada keinginan komisaris dan direksi karena Erick Thohir juga menikmati seperti hal tersebut. Nah, jawaban mereka, oke, kita akan laporkan kepada Presiden, dan saya kaget setelah dapat informasi dia menghubungi saya, Pak, Presiden malah kemungkinan menginginkan agar tantiem dan bonus kepada komisaris itu dihapuskan. Saya sampai tertegun, ya Allah, apa yang saya inginkan kemungkinan akan terjadi. Dan saya menunggu sebenarnya hampir sebulan. Kok nggak keluar-keluar. Tahu-tahu kemarin saya sedang menunggu Tom Lembong keluar dari LP Cimindang, saya dapat informasi bahwa keputusan Danantara sudah keluar. Ternyata keluarnya 30 Juli 2025, tapi COO kalau di Indonesia kan adalah Direktur Holding BUMN, Doni, memang sudah mengeluarkan juga keputusan sebelumnya yang tadi yang saya katakan direksi BUMN dilarang main golf, mengurangi fasilitas lain, terutama ajudan. Nah, ini suatu langkah maju karena terus terang direksi BUMN itu sudah terlalu manja dan sudah terlalu arogan. Saya selalu dulu waktu di Kementerian BUMN, saya tahu persis kalau lagi banyak protokol BUMN ada di bandara, ini pasti ibu-ibu, istri-istri direksi BUMN ada acara. Itu tandanya karena memang pelayanan direksi BUMN itu keluarganya itu betul-betul menggunakan BUMN. Nah, sampai Pak Doni menyatakan itu ada yang sampai punya ajudan 10 sampai 15 orang. Coba bayangkan manjanya mereka. Dan
memang pengaruh istri ke apa namanya, ke BUMN itu tidak bisa ditutupi. Tidak bisa ditutupi karena itu pengaruhnya sangat tinggi. Nah, bahkan menentukan pembelanjaan untuk rumah tangga, BUMN juga istri ikutan, itu juga dihentikan. Nah, terkait dengan fasilitas yang dimiliki, main golf, apa segala, ya dulu saya kemudian fasilitas olahraga, ini kan adalah pekerjaan agen-agen penjual jasa yang tidak digunakan. Nah, dulu bayangkan direksi BUMN punya kartu tol, pelayanan tol, padahal BUMN-nya di luar Jawa, tidak ada tol di situ. Nah, seperti itu yang terjadi di BUMN. Dulu saya hanya bagaimana dulu saya mengurangi. Ya, tapi ini saya punya dosa juga karena belum sempat menuntaskan pada saat saya menjabat terutama honor, tantiem komisaris, dan fasilitas-fasilitas mewah yang sempat saya hentikan tapi dihidupkan kembali. Nah, contoh dulu tuh seluruh komisaris BUMN punya mobil, jatah mobil dari BUMN. Nah, kebetulan ada teman saya sekarang datang ke kantor, tahu dia mau pakai mobil BMW seri 5, itu tahun 2005. Saya tanya, itu apa namanya, mobil kamu bagus sekali, dari mana? Itu kan mobil dari sebagai komisaris, saat itu komisaris Angkasa Pura. Saya nggak usah sebutkan namanya. Setelah itu dia pulang, langsung saya panggil sekretaris Biro Hukum, siapkan surat edaran untuk mencabut semua mobil, fasilitas mobil kepada komisaris BUMN. Saya ditanya, apa alasannya Pak? Saya bilang begini, hampir semua komisaris BUMN itu sebenarnya sudah punya mobil di rumahnya. Kalau kau kasih mobil lagi, maka yang bisa terjadi maksud saya adalah dia mencari rumah yang ada isinya, yang ada garasinya untuk menyimpan mobil. Maksudnya mencari istri kedua gitu loh, untuk menyimpan mobilnya. Nah, itu alasan saya. Yang kedua, nah, menarik lagi, dulu itu ada namanya honor komisaris. Jadi selain dapat tantiem, dapat honor, dapat gaji, dapat asuransi jabatan, dapat macam-macam. Nah, saya komisaris saat itu PT PN 4 Medan, karena saya memang mengambil komisaris yang kecil-kecil. Tahu-tahu disodorin tanda tangan honor rapat. Saya tanya, loh, kenapa harus dikasih honor? Kerjaan komisaris kan hanya rapat. Kalau begitu, pilih bapak-bapak ini komisaris mau milih honor atau mau milih honor rapat atau mau milih gaji. Kenapa? Ya harus ada dicabut, karena kalau diterima dua-duanya ini ada yang haram, yang mana yang haram, gitu kan? Nah, setelah itu dia pilih, udahlah Pak, kita milih gaji aja. Oke, kembalikan semua uang honor dan tidak boleh ada honor lagi. Pulang saya dari Medan ke Jakarta ke kantor, langsung saya bikin edaran, tidak boleh lagi ada honor rapat. Kenapa komisaris tidak boleh dikasih honor rapat? Karena komisaris kan sebagian besar pensiunan dan pengangguran. Kalau dikasih honor rapat, maka dia rapat terus supaya dapat honornya. Dan rapatnya biasanya, kalau yang hobi main golf, rapat hari Jumat cuma 2 jam, main golf sampai Senin. Yang dibiayai semua perusahaan. Nah, ini sedang ditertibkan semua oleh Danantara, dan saya menyatakan, saya terima kasih kepada Danantara, Pak Presiden Prabowo, lewat Danantara melakukan penertiban ini semua agar betul-betul jangan ada orang-orang yang masuk BUMN untuk menikmati BUMN karena itu milik rakyat, dan itu berlakukan saja good corporate governance seperti halnya di luar negeri. Sebagai contoh saja, Freeport itu sudah lama memberlakukan karena dia perusahaan Amerika. Nah, saya nggak tahu setelah mayoritas sahamnya dimiliki BUMN, saya takutnya
penyakit BUMN yang memberikan tantium, memberikan bonus, memberikan insentif kepada komisaris dikembalikan. Dari dulu namanya Freeport tuh nggak ada itu karena perusahaan Amerika. Nah, sekarang saya yakin tidak sedikit komisaris sekarang mungkin akan melakukan protes karena merasa dirinya punya hak. Saya menyatakan seluruh rakyat Indonesia apabila ada yang protes, maka kita harus membela Presiden Prabowo dan Danantara atas kebijakan ini, karena memang ini kebijakan adalah benar. Saya ulangi, kebijakan penghapusan tantium, bonus, dan insentif kepada komisaris adalah keputusan tepat. Saya menyatakan pemberian tantium dan bonus kepada direksi yang didasarkan atas perhitungan hasil usaha real, bukan karena windfall, bukan karena rekayasa pembukuan, itu harus kita dukung. Nah, sehingga betul-betul yang bekerja berkeringatlah yang mendapatkan penghasilan sesuai dengan keringat dia, bukan karena hasil doa saja. Bukan hasil doa. Doa perlu, bukan berarti nggak perlu doa, tapi berdoa untuk agar hasil kerja itu meningkat, bukan hanya berdoa tapi tidak bekerja. Nah, terhadap penertiban penggunaan fasilitas, penambahan fasilitas, itu kita juga harus dukung. Ajudan kalau perlu nggak perlu. Ngapain ada ajudan? Saya pernah salah satu direksi yang saya angkat, tahu-tahu istrinya datang ke kantor Kementerian BUMN pakai mobil perusahaan, dilayani ajudan. Saya panggil, apa hak istri kamu memakai mobil perusahaan? Apa hak istri kamu menggunakan ajudan? Tidak ada haknya. Sama sekali istri pimpinan BUMN tidak ada hak menikmati apapun, menikmati apapun dari BUMN. Nah, dan saya konsisten memberlakukan itu. Saya cerita sedikit. Dulu tahun 2007, istri saya mau mengantar anak saya ke Singapura. Jalan-jalan, karena libur, saya nggak bisa ngantar. Nyampe di Singapura, saya udah siapkan semua, bayar semua hotelnya, pesawatnya. Saya telepon, saya pada saat nyampe di Singapura, malam saya telepon. Udah nyampe, sudah. Tidur di mana? Di hotel ini. Siapa yang memasukkan kamu ke hotel itu? Dia bilang, kami dijemput salah satu pimpinan cabang BUMN yang ada di sana dan dibawa ke hotel ini. Saya bilang, detik ini juga kamu harus keluar. Itu kamar itu haram dan itu jebakan. Kamu pindah ke hotel yang saya sudah bayar. Nah, itu jebakan-jebakan kepada ini. Jadi kita harus konsisten seperti itu, bahwa keluarga tidak boleh sama sekali menikmati fasilitas kepada dari BUMN. Tidak sedikit direksi BUMN itu korban karena campur tangan istrinya. Tidak sedikit. Saya paham betul siapa-siapa yang korban karena campur tangan istri. Ada pimpinan BUMN yang sangat bagus kerjanya, tapi karena campur tangan istri dan istrinya ikut korupsi, maka dia ikut korupsi. Korupsi istrinya lah yang menyebabkan dia masuk penjara. Jadi saya pikir, saya berharap Danantara betul-betul mengawasi, kalau ada direksi sudah melibatkan keluarganya, apalagi istrinya, pengelolaan BUMN, jangan ragu-ragu pecat. Jangan ragu-ragu pecat, karena pasti merusak BUMN. Nah, itulah saya harapkan. Sekali lagi, terima kasih Pak Prabowo lewat Danantara sudah mengambil keputusan radikal untuk menghentikan kenikmatan yang yang sudah over kepada direksi dan komisaris BUMN. Satu hal yang perlu saya bahas lagi yang kami masih protes adalah bahwa pengangkatan komisaris BUMN masih tidak berdasarkan profesionalisme, tapi masih berdasarkan sebagai relawan dan relawan dan tim sukses. Nah, ini harus segera menurut saya ditata ulang kembali.
Saya tidak malu-malu menyebutkan contoh. Apakah pantas direksi komisaris anak perusahaan Pertamina yang mengurus tambang PHE, perusahaan hulu energi, yaitu tambang minyak, komisarisnya tukang survei, Kodari DNIJA. Apakah pantas Telkom komisarisnya, sebenarnya PLN, saya nggak tahu yang juru musik jadi komisaris di BUMN. Apakah pantas yang tidak terkait dengan keahliannya sama sekali, siapa ketua PSI yang perempuan itu menjadi komisaris tambang, holding tambang. Tidak, dia hanya itu tidak masuk akal sama sekali. Jadi saya berharap bahwa satu lagi, saya berharap Presiden Prabowo gunakan kaidah profesionalisme mengangkat komisaris dan direksi BUMN. Karena mereka pasti tidak bisa memberikan kontribusi apapun dan hanya memanfaatkan BUMN untuk kepentingan pribadi dia. Nah, tapi mudah-mudahan dengan menghentikan tantium kepada mereka berpikir kembali dan gunakanlah kaidah-kaidah profesionalisme. Terima kasih kepada Danantara yang sudah berhasil, yang berani ngambil keputusan, yang berbeda sekali dengan Erick Thohir selama memimpin BUMN hampir 10 tahun dan sudah masuk ke tahun ke-6. Nah, inilah sekali lagi termasuk pengangkatan direksi BUMN tetaplah profesional dan jangan karena kedekatan kepada pihak-pihak tertentu. Kalau pengangkatan direksi saya pikir sudah mulai cukup bagus. Yang masalah adalah pengangkatan komisaris BUMN, dan saya dapat informasi bahwa memang sampai dari sekarang itu belum ada kriteria bagaimana mekanisme seleksi komisaris BUMN, dan pihak Danantara masih menyatakan itu masih ditentukan oleh yang atas. Jadi saya harap Pak Presiden Prabowo segera menghentikan pengangkatan komisaris BUMN yang tidak profesional yang selama ini dilakukan oleh Joko Widodo dan Erick Thohir. Anda bisa bayangkan Sylvester Matutina yang ijazahnya tidak jelas dari Ruko, tukang maki-maki saja diangkat menjadi komisaris BUMN. So itu contoh saja. Profesor Paimin yang diduga juga ijazahnya tidak jelas, itu juga diangkat jadi komisaris BUMN. Jadi betul-betul komisaris BUMN selama diangkat oleh Joko Widodo ini adalah orang-orang yang menurut saya kualitasnya jauh sekali di bawah dari kebutuhan BUMN. Tapi karena memegang rahasia atau melaksanakan tugas khusus oleh Joko Widodo, maka diberikan jabatan sebagai komisaris BUMN. Ini harus dihentikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.